Assalamualaikum kakak dan abang Humas. Saya Ilhamdi, berasal dari Prodi HKI semester 6. Ingin bertanya, apakah di tes TOEFL di pengembangan bahasa itu bisa diikuti oleh non mahasiswa atau orang umum, atau apakah hanya untuk mahasiswa sekala saja seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih sama kakak-kakak dan abang-abang Humas YIN Langsa, apakah sertifikat TOEFL yang didapat dari UPT Pengembangan Bahasa YIN Langsa bisa digunakan untuk pendaftaran kerja atau hal lainnya seperti beasiswa? Terima kasih. Assalamualaikum kakak dan abang-abang Humas. Mau tanya nih, kalau mau tes TOEFL di masa pandemi yang seperti ini, gimana ya caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan mahasiswa sekalian, para sivitas akademika YIN Langsa, dan para pemirsa yang menyaksikan program kegiatan Question and Answer yang diselenggarakan oleh Humas YIN Langsa. Kenalkan, saya Muhammad Nur'an Ansari. Saya adalah staf UPT Pengembangan Bahasa. Saya mewakili dari UPT Pengembangan Bahasa akan menanggapi beberapa pertanyaan dari rekan mahasiswa sekalian. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, apa itu UPT Pengembangan Bahasa? Dan kegiatan rutin apa saja pada UPT Pengembangan Bahasa? Baik, kami akan menjawabnya. UPT Pengembangan Bahasa adalah salah satu unit pelaksana teknis yang bersifat otonom di bawah kepemimpinan seorang kepala yang diangkat langsung oleh rektor dan bertanggung jawab langsung oleh rektor dan wakil rektor satu bidang akademik dan pengembangan lembaga. Dalam hal ini, UPT Pengembangan Bahasa melaksanakan pengelolaan, pelatihan, dan pembinaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kegiatan dilaksanakan selama setahun sekali dengan tema kegiatan yang berbeda. Kegiatan kedua adalah UPT Pengembangan Bahasa menyelenggarakan tes TOEFL atau English Proficiency Test bahasa Inggris dan TOEFL atau Arabic Proficiency Test dalam bahasa Arab yang dilakukan kepada khususnya mahasiswa YIN Langsa dalam seminggu sekali, karena mahasiswa berkewajiban mengikuti tes TOEFL atau TOEFL sebagai syarat sidang skripsi. Kemudian, UPT Pengembangan Bahasa juga melaksanakan kegiatan lainnya berkenaan dengan bahasa Inggris maupun bahasa Arab. UPT Pengembangan Bahasa juga menjadi translator atau penterjemah bahasa, yaitu penterjemah tulisan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya, dan juga penterjemah tulisan bahasa Indonesia Arab atau sebaliknya. Selain itu, UPT Pengembangan Bahasa juga melakukan publikasi jurnal JL3T untuk setiap tahunnya diterbitkan selama 2 kali atau dalam 2 edisi. Kemudian UPT Pengembangan Bahasa juga melaksanakan kegiatan sharing session, yaitu kajian ilmiah yang bernuansa bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Itu untuk jawaban pada pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah di lembaga bahasa ada IELTS dan TOEFL, itu berapa biayanya? Baik, yang pertama, IELTS, lembaga YIN Langsa secara resmi tidak menyelenggarakan kegiatan IELTS karena penyelenggara IELTS secara resmi di Indonesia itu dilakukan oleh 3 lembaga besar. Yang pertama sekali lembaga IELF, yang kedua EDV Education, dan yang ketiga British Council. Sedangkan biaya untuk pendaftaran IELTS itu biasanya sekitar 150 US dollar. Kalau dirupiahkan itu ya kurang lebih 2 juta lebih. Kalau dirupiahkan 2 juta lebih. Kemudian yang kedua, di UPT Pengembangan Bahasa sudah menyelenggarakan tes TOEFL, yaitu TOEFL Prediction, yang sudah dilakukan sejak tahun 2011. Adapun biaya TOEFL sejak 3 tahun belakangan ini sebesar Rp75.000 untuk sekali, dan seterusnya mengikuti tes TOEFL selama masih berstatus sebagai mahasiswa. Artinya, bagi mahasiswa yang sudah membayar TOEFL dengan biaya Rp75.000 bisa mengikuti tes TOEFL atau TOEFL secara berulang-ulang selama statusnya masih mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa atau peserta yang telah mengikuti TOEFL
nantinya akan diberikan sertifikat yang diterbitkan oleh UPT Pengembangan Bahasa. Nah, berkaitan dengan sertifikat, ini berkaitan pula dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu sertifikat TOEFL apakah bisa digunakan untuk kepentingan luar seperti tes beasiswa, atau apakah non-mahasiswa juga bisa mengikuti TOEFL di UPT Pengembangan Bahasa? Ada 3 hal yang ingin kita sampaikan di sini. Yang pertama sekali, sertifikat TOEFL bagi mahasiswa di lingkungan IAIN Langsa memang wajib digunakan untuk syarat sidang munakasyah skripsi. Yang kedua, sertifikat TOEFL juga bisa digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya untuk melanjutkan studi kuliah secara mandiri, baik kuliah S2 maupun S3, juga sebagai syarat administrasi kerja, dan juga sebagai syarat untuk mengikuti workshop atau seminar internasional yang biasanya dilakukan oleh para dosen. Yang ketiga, tidak hanya mahasiswa yang berada di lingkungan IAIN Langsa juga bisa mengikuti tes TOEFL, dan juga untuk masyarakat umum kami menerima dan juga terbuka untuk masyarakat umum atau non mahasiswa. Sedangkan untuk beasiswa kuliah, UPT Pengembangan Bahasa bisa memfasilitasi tes TOEFL sebagai syarat kuliah di perguruan tinggi lanjutan, khususnya itu yang ingin melanjutkan ke Timur Tengah, misalnya melalui beasiswa BPSDM Pemprov Aceh. Jadi sertifikat TOEFL UPT Pengembangan Bahasa sudah disertifikasi oleh BPSDM Pemprov Aceh. Jadi apabila ada alumni kita dari IAIN Langsa atau alumni mahasiswa lainnya, apabila ingin melanjutkan kuliah dengan bisa mendapatkan beasiswa, maka bisa mengikuti program TOEFL di UPT Pengembangan Bahasa IAIN Langsa. Kemudian, bagaimana prosedur pelaksanaan TOEFL selama masa pandemi? Ya, ini merupakan pertanyaan teknis sifatnya. Jadi, untuk pertanyaan ini saya ingin urutkan pelaksanaan TOEFL selama 2 tahun terakhir selama masa pandemi, mulai alur pendaftaran hingga mendapatkan sertifikat TOEFL. Jadi yang pertama, calon peserta khususnya mahasiswa IAIN Langsa yang akan mengikuti TOEFL itu sebelum mendaftar TOEFL di UPT Pengembangan Bahasa, mereka wajib melaporkan diri di bagian PNBP Gedung Biro IAIN Langsa untuk mendapatkan kode virtual account pada link Siakat untuk membayar biaya TOEFL yang dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia atau bank alternatif lainnya juga bisa. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk satu tes, misalnya TOEFL saja Rp75.000. Namun yang perlu dicatat, selip pembayaran TOEFL ataupun TOEFL yang telah dilakukan itu bisa dipergunakan untuk mengikuti tes secara berulang-ulang selama peserta masih berstatus sebagai mahasiswa di IAIN Langsa. Selanjutnya, calon peserta yang sudah melaksanakan pembayaran kemudian segera mendaftarkan diri di UPT Pengembangan Bahasa dengan membawa fotokopi slip pembayaran TOEFL dan menuliskan identitas nama di buku pendaftaran yang sudah panitia sediakan dengan cara menulis nama, NIM, prodi, semester, dan nomor handphone atau nomor telepon. Dan karena ini selama masa pandemi, UPT Pengembangan Bahasa juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang ingin mendaftar bisa melakukan pendaftaran secara online melalui WhatsApp pada nomor WhatsApp yang telah kami sediakan pada pintu masuk kantor UPT Pengembangan Bahasa dengan cara yang sama, yaitu menulis nama, NIM, prodi, semester, nomor HP, serta foto slip asli pembayaran TOEFL. Oke, untuk selanjutnya, untuk jadwal tes TOEFL atau TOEFL akan diberitahukan via SMS kepada masing-masing nomor HP yang telah tercantum apabila kuota sudah berjumlah sebanyak 20 orang. Jadi kuota untuk sekali tes sebanyak 20 orang peserta. Selanjutnya, peserta yang sudah mendapat panggilan untuk mengikuti tes TOEFL ataupun TOEFL wajib menghadiri, dan apabila tidak bisa atau berhalangan hadir, maka
harus mengkonfirmasi SMS tersebut. Kemudian, peserta yang mengikuti tes TOEFL saat berlangsungnya pelaksanaan TOEFL wajib mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Jadi apabila yang tidak menggunakan masker, maka tidak berkenakan untuk masuk ke ruangan. Selanjutnya, pengumuman hasil juga akan disampaikan ketika berlangsungnya pelaksanaan TOEFL. Pengumuman hasil diumumkan 1 minggu dari hari pelaksanaan TOEFL dan diumumkan dengan cara ditempel hasil skor tersebut di papan pengumuman. Jadi seluruh peserta bisa melihat skor yang telah didapatkan. Dan terakhir, peserta mengambil sertifikat TOEFL ataupun TOEFL melalui staf UPT pengembangan bahasa dengan membawa pas foto ukuran 2x3 berwarna 1 lembar yang digunakan untuk ditempelkan di sertifikat, baru kita stempel. Demikian gambaran dari tanggapan yang bisa kami sampaikan dari perwakilan UPT pengembangan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.